Selamat pagi Bapak Ibu Guru semuanya. Om Swastiastu. Hari ini saya akan memberikan pengimbasan BIMTEK, Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM, yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Perkenalkan, nama saya Putu Bude Aji Hari Saputra. Saya mengajar IPA di SMP Negeri 1 Labatuh. Nah, adapun latar belakang dari pengimbasan AKM ini adalah pertama, meningkatkan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir saja. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa, baik pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa adalah yaitu asesmen nasional atau yang disingkat dengan AN. Nah, kita lihat sekarang apa itu asesmen nasional atau AN. Nah, asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah madrasah dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar atau dasar, itu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu pertama adalah asesmen kompetensi minimum atau AKM yang mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Yang kedua itu adalah survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Yang ketiga adalah survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas belajar, aspek input, dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Nah, asesmen nasional atau AN ini dilaksanakan oleh siswa, semua guru di sekolah, dan juga oleh kepala sekolah. Nah, adapun tujuan asesmen nasional itu adalah pertama, asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu dan kesenjangan antara bagian di dalam sistem pendidikan. Yang kedua adalah asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Yang ketiga adalah asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya dan perbaikan mutu pembelajaran. Nah, adapun manfaat asesmen nasional ada 3, yaitu potret kualitas belajar di sekolah atau daerah, kemudian umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau di daerah, dan dasar untuk menyusun program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Nah, kita akan menginjak materi evaluasi ujian nasional. Kenapa ujian nasional ini diganti atau dihilangkan dan diganti oleh asesmen nasional. Nah, beberapa pertimbangan untuk menghentikan pelaksanaan ujian nasional dan menetapkan penyelenggaraan asesmen nasional di tahun 2021 ini adalah yang pertama, butir soal UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. Harapan untuk mengevaluasi keterampilan siswa dalam menetapkan pengetahuan serta konsep melalui berbagai konteks kehidupan, serta menunjukkan karakter sebagaimana yang diharapkan pada profil pelajar Pancasila belum lengkap dilakukan melalui UN saja. Kemudian 2, UN kurang dapat dimanfaatkan oleh guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Asesmen nasional
dirancang untuk mendorong lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi, termasuk di dalamnya kemampuan bernalar. 3. UN kurang optimal sebagai alat mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Hal ini disebabkan UN diterapkan di akhir jenjang pendidikan, lebih sebagai assessment of learning yang mengukur capaian akhir, bukan sebagai assessment for learning yang mengukur proses pembelajaran. Nah, perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional adalah tujuan dari asesmen nasional atau AN adalah untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, sedangkan tujuan ujian nasional untuk mengevaluasi capaian belajar murid secara individu. Sedangkan jenjang pendidikan untuk AN itu ada SD, SMP, SMA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah, sedangkan ujian nasional adalah SMP, SMA, dan SMK saja. Sedangkan level siswa asesmen nasional itu adalah kelas 5, 8, dan 9, sedang ujian nasional adalah tingkat akhir pada tiap jenjang. Untuk subjek siswa AN itu adalah menggunakan teknik survei, yaitu siswa yang dipilih secara acak untuk mengikuti AN. Sedangkan ujian nasional secara sensus, yaitu semua siswa mengikuti UN. Sedangkan model soal untuk AN itu PG pilihan ganda, PGTK pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan urean. Sedangkan ujian nasional hanya pilihan ganda dan isian singkat. Itu matematika, SMA atau SMK yang menggunakan isian singkat. Kemudian sasaran penilaian. Untuk asesmen nasional, kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan satuan penilaian pada ujian nasional hanya penguasaan terhadap mata pelajaran saja. Sedangkan metode penilaian itu AN menggunakan computerized multistage adaptive testing atau MSAT. Sedangkan ujian nasional menggunakan metode computer based test atau CBT dan paper based test atau PBT. Nah, petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional tahun 2021. Nah, asesmen nasional itu terdiri dari menilai AKM, ada asesmen kompetensi minimal, melakukan survei karakter, dan melakukan survei lingkungan belajar. Sedangkan AKM itu menilai asesmen literasi baca dan asesmen numerasi. Asesmen literasi membaca itu memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan asesmen numerasi itu memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Nah, adapun jadwal pelaksanaan dari asesmen nasional baik itu terdiri dari 2 hari, hari pertama dan hari kedua ya. Untuk SD, MI dan paket A atau ULA itu hari pertama tes literasi 75 menit, kemudian survei karakter 20 menit. Kemudian hari keduanya tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Kemudian untuk SMP dan SMA atau SMK itu hari pertama tes literasi 90 menit, survei karakternya 30 menit. Hari kedua tes numerasi 90 menit dan survei lingkungan belajar 30 menit. Nah, itu saja yang bisa saya berikan dari pengimbasan AKM ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi, 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 Om.